Halo, di video kali ini kita ketemu lagi di podcast nomor 14 soal growth mindset, lanjutan dari podcast 13, growth mindset self-help, tantangan di society 5.0 ya. Seperti yang sudah dijelaskan di podcast yang sebelumnya bahwa pandemi dan resesi ini telah mengubah banyak hal seperti big restart ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ditambah lagi ketegangan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok soal yang awalnya ribut juga soal WiFi 5G dan 5G ini kan Cina terbukti membuat produknya unggul banget ya. Beberapa negara barat sampai terakhir tadi Swedia saya lihat menolak ya karena dianggap memata-matai. Tapi terlepas dari itu 5G-nya Cina ini kan banyak punya kelebihan ya, dan rata-rata negara di Asia saya lihat mungkin akan segera menerapkan ini, walaupun di Indonesia 4G-nya sendiri nggak pernah maksimum karena setelah Omnibus Law ini mudah-mudahan akan maksimum dan ada perbaikan struktur. Jadi di dekade 2021 sampai 2030 mungkin 5G ini akan luar biasa ya, kecepatannya 10 kali lipat dari kecepatan 5G 4G maaf yang dari sebelumnya. Jadi sekarang aja udah cepat walaupun nggak maksimum, gimana nanti kita pakai 5G. Jadi di society 5.0 ini kan trennya kita akan biasa bekerja dengan kecerdasan buatan dan Internet of Things ya. Salah satu kalau 5G ini betul-betul teraplikasi, jadi kita berobat misalnya mau ke Singapura atau mau ke Amerika nggak perlu lagi. Jadi di Bali kita bisa berobat dalam satu tempat yang sudah didesain sedemikian rupa. Dokter dari Amerika bisa mengoperasi kita dengan fasilitas 5G tadi. Kira-kira seperti itu deh. Ya, jadi manfaat dari Internet of Things dan kecerdasan buatan tadi ya. Nah, terus yang lain adalah di sisi lain kita juga harus melindungi industri kita ya. Jadi kan kita akan menjadi pasar dari negara lain sekaligus kita bisa menjadi potensial menjadi produsen untuk negara lain. Jadi seperti kata John Naisbitt, John Naisbitt itu kan futurist yang kita bahas itu yang di podcast nomor 13. Jadi perdagangan global itu akan terbuka antar negara. Jadi trennya diramalkan bakal seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang kan sosial media sudah membuat penduduk satu negara dengan negara lain itu hampir nggak ada batasnya gitu loh. Jadi karena itu di Black Swan teori kan dijelaskan bahwa nanti idealisme itu mungkin akan memudar ya, sisi budaya akan memudar, plus agama itu yang diramalkan karena nggak ada batasnya lagi kita ini. Jadi bersosial media sehingga tanpa sadar kita dagang di situ dan seterusnya dan seterusnya. Jadi podcast 14 ini mungkin saya jelaskan dulu dari growth mindset ya. Growth mindset ini kan mungkin teman-teman Kerama Bali pernah dengar soal great engineering ya. Great engineering itu adalah sistem yang dibuat dekade tahun 2000-an ini berkembang pesat. Sistem bekerja itu dimulai dari passion. Jadi passion. Jadi saya sebagai orang Bali dan Avatar sebagai orang Bali dan kita teman-teman di Kerama Bali ini mesti punya passion dulu ya. Passion kita mau cari uang ya. Nomor satu cari uang, membesarkan daerah kita. Syukur-syukur seperti Trump yang nasionalismenya tumbuh dalam kondisi seperti ini, Bali juga harus kita lindungi ya. Jadi yang harus kita lindungi adalah Bali, sumber dayanya Bali, kemampuan produktivitasnya harus kita lindungi, bukan hanya kita jadi pasar, kita harus bisa ke depan menjadi produsen, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus yang kedua adalah kita mesti punya kegigihan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan UMKM ini betul-betul bisa mandiri di Bali gitu ya. Di samping juga kita harus punya kesungguhan ya, determination gitu. Jadi yang terakhir baru soal growth mindset ya, itu kan versusnya fixed mindset ya. Jadi suka nggak suka kita mesti bertumbuh gitu. Jadi karena ilmu bertahan udah pasti punah. Jadi ilmu ke depan itu balik seperti yang saya ngelihatnya serupa dengan zaman waktu berburu gitu. Kalau kita nggak proaktif, kalau kita nggak
kalau kita nggak tumbuh, udah pasti kita nggak bisa bertahan. Kira-kira seperti itu ya, karena itu growth mindset. Nah, di sisi lain kita mau masuk ke society 5.0, berarti kita fokus ke digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Mungkin sebelum ke Pak Tarden, saya sedikit jelaskan. Jadi saat ini metode belajar mandiri itu suka nggak suka, sama seperti yang saya sampaikan di podcast nomor 13, kita mesti proaktif diri sendiri, Krame saya ajak siapapun aktif belajar soal ini. Karena kalau kita belajar selain ada hambatan seperti pandemi ini, kita mesti cari guru yang terbaik, mencari mentor yang terbaik sehingga kita punya sistem yang terbaik. Nah, saya ajak teman-teman yang punya produk UMKM untuk pertanian ya, termasuk perkebunan yang dari Bali, perikanan, kopi, termasuk arak Bali ya. Ada banyak lagi yang harus kita yang kita bisa desain sedemikian rupa sehingga bisa dijual. Oke ya. Di digital marketing itu produk masuknya nomor sekian selain soal konten dan cara memasarkan. Nah, ya cuman mulai sekarang kita harus membangun awareness ke Krame Bali bahwa bagaimanapun juga produk asli kita itu juga harus kita hidupkan. Jadi kita membangun UMKM bukan hanya menjual produk impor. Kira-kira kalau dari saya segitu dulu. Apa Tarden? Kira-kira responnya gimana, Den? Nanti saya terusin. Oke, baik. Jadi growth mindset ya, growth mindset itu jadi fokus kita dari podcast ke-13 sampai ke sekarang. Mengapa itu penting? Karena memang itu adalah mindset yang kita butuhkan sekarang. Kita tidak mungkin bisa bertahan dengan mindset lama. Dan dengan big restart ini kita harus punya strategi yang harus di-adjust ya, ada perubahan terhadap strategi. Nah, contoh saja misalnya saya baca dari sebuah media nasional ya, contoh yang sering menjadi indikator kan misalnya ada data dari Gaikindo, Ikatan Motor ya, mobil, industri mobil. Itu selama pandemi ini dari periode yang sama tahun lalu itu mengalami penurunan sampai sekitar 46%, hampir penurunannya. 46%. Nah, kemudian dalam beberapa bulan terakhir, kurang lebih 4 bulan terakhir itu mereka mulai menggenjot dengan digital marketing. Dan kemudian mereka memang antara lain misalnya dengan pameran virtual, kemudian mereka juga mulai memasarkan melalui website yang merupakan marketplace ya, misalnya kan mereka nanti ada kan kita tahu ada marketplace yang memang terkenal 2 besar di Indonesia. Nah, kemudian ternyata dari 4 bulan terakhir itu selalu penjualan melalui digital ini, marketing digital ini justru menduduki posisi 50% lebih. Jadi 50% lebih penjualan mobil dalam 4 bulan terakhir di Indonesia dari data Gaikindo itu adalah dijual justru melalui digital marketing. Artinya ada berbagai cara memang, dan ini juga mereka termasuk juga mengoptimize penggunaan media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, dan seterusnya. Artinya di sini kita bisa melihat dari kejadian mutakhir ini bahwa sudah saatnya kita untuk menoleh kepada strategi dan mekanisme pemasaran yang berbasis pada digital. Ya, apakah dengan menggunakan, mengemploy platform-platform yang memang sudah menjadi marketplace yang terkenal dengan seperti itu, atau bahkan membuat sebuah web sendiri atau katakan begitu situs sendiri, tapi juga atau katakanlah itu menjadi semacam showroom digital, ya. Karena pengalaman dari beberapa merek terkemuka di sana dikatakan saya tidak menyebut merek di sini, tapi dikatakan bahwa mereka bahkan sudah ada semacam secara virtual mereka bisa melihat mulai dari interiornya, eksterior itu semua kita bisa on request. Jadi mereka bisa seperti melihat ke showroom, tetapi secara virtual, secara digital, dan itu memang ternyata sangat memberikan untuk orang-orang yang sekarang sedang jaga jarak, work from home, termasuk bisa mereka buy from home gitu ya, atau mereka juga bisa check from home dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mindset ini memang harus dirubah, dan kita orang Bali
harus tidak ketinggalan dengan itu, dan kami concern dengan itu. Concern kami adalah untuk membuat, karena Bali ini sangat potensial. Bali ini sudah nilai jualnya, namanya aja sudah menjadi sebuah brand image tersendiri ya. Jadi kalau tidak dimaksimasi ini akan sayang sekali. Itu mungkin sekedar tambahan informasi dari saya. Oke, ya. Avatar. Ya, seperti apa Tarden sampaikan, digital marketing itu tumbuh kenyataannya memang 60% saat ini, dan mungkin akan lebih membesar ke depannya, ke belakangnya ya. Nah, kita kan bilang soal tantangan belajar mandiri gitu ya, bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau Krama Bali mau karena ikutin para expert digital marketing di Indonesia ini kan ada banyak ya. Tapi kalau saat ini yang lagi tren, kalau betul-betul Krama Bali mau belajar itu di YouTube banyak sekali ya. Bisa belajar ini saya kasih tiga tips ya, tiga tips soal digital marketing. Pertama dari Dewa Eka Prayoga, ini orang Bandung ya. Dia sampaikan kalau bisnis online dari nol itu pertama lakukan riset ya. Jadi riset itu cek kompetitor ya, terus platform riset ya, seperti Google Trend dan seterusnya, terus planning sosial media, marketplace dan seterusnya itu betul-betul diikutin. Nah, yang kedua tentukan produknya ya, siapkan produk yang fit gitu, market fitnya itu betul-betul udah siap ya. Ini pun harus Krama Bali yang sudah jalan, yang mau saya sampaikan seperti ini. Dan jadi Pemda, Gubernur Bali apalagi ya, saya lihat kan Gubernur Bali dari ITB ya, satu kota sama kita dulu, Dan, jadi senior dia dulu. Jadi mudah-mudahan beliau ada keberpihakan soal ini ya. Jadi betul-betul memodernisasi soal seperti ini. Jadi siapkan produk apa yang Bali mau naikkan, bisa jadi hard currency untuk Bali ya. Terus lakukan promosi terus-menerus ya, tingkatkan trafficnya, terus funnelingnya betul-betul dikelola gitu ya, terus menerus seperti itu. Nah, yang sekarang saya lihat mungkin sudah ada, tapi seperti apa ya, seperti dibiarkan sendiri-sendiri gitu. Nah, terus baru funnelingnya dievaluasi. Itu yang dari Dewa Eka Prayoga. Yang kalau dari Denny Santoso yang ini lagi top juga ya, produk niche Bali itu apa? Kita cari dulu ya, konten apa videonya disiapkan. Jadi mungkin pembinaan soal ini kalau Krama Bali mau, silahkan nanti bisa hadir di live chat kita setiap hari Minggu ya. Streaming. Live streaming. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa bahas satu persatu gitu ya. Terus yang lain bangun database, list buildingnya yang sekarang mungkin sudah ada tapi belum benar-benar dikelola. Apalagi di podcast nomor 13 kita ada bahas masalah UMKM itu adalah kita nggak punya big data. Kalaupun punya big data, nggak tahu siapa yang pegang. Jadi seharusnya ini Bali punya big datanya gitu sih, kira-kira seperti itu ya. Terus yang berikutnya juga kalau Krama Bali yang mau buat makan ya, mau buat sekedar untuk bertahan hidup, barangkali masuk ke produk-produk Blue Ocean ya, yang Red Ocean ya, barangkali dicari akal ya. Ada banyak di Bali itu kan, Bali itu etalase pariwisata Indonesia ya. Saya rasa nanti kalau ini jalan, digital marketing ini jalan, seluruh Indonesia barangkali menitipkan produknya ke Bali. Bali yang bantu jual, itu kan added value buat Krama Bali ya, kira-kira seperti itu. Terus market size ya, risetnya ini benar-benar harus dikelola, dimanage dengan baik, diukur dengan baik dan seterusnya. Nah, kalau yang Krama mau nanya soal kalau siapa yang jago branding saat ini, sekarang ada Dodi Zulkifli dan teman-teman ada banyak lagi. Nah, itu barangkali yang 3 orang itu, sementara yang saya bilang entah gimana mereka yang sudah terbukti sudah sangat top di Indonesia. Nah, kalau Pemda Bali mau, barangkali boleh undang 3 orang ini ya, kita duduk bersama ya, UMKM yang mau maju. Nah, barangkali kelas-kelas yang berikutnya ini kan one-on-one class, jadi kita bisa adakan terus. Kira-kira seperti itu, Den. Kalau yang dari saya. Kalau Avatar Den lihatnya seperti apa? Yang menarik sekali. Jadi kita ke ini aja, ke langkah yang real tadi bagus juga. Jadi misalnya ada contoh 3 orang yang kita jadikan contoh soal lah, atau rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi dari 3 orang ini mungkin nanti setelah ini bisa di follow up oleh para pemirsa.
para semeton Bali untuk bisa mungkin mulai masuk ke channel mereka untuk melihat apakah memang ada hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita atau menambah insight kita. Lalu di sisi lain yang memang real menurut saya bagus ya itu, jadi misalnya Pemda atau Pemprov Bali memang betul-betul memiliki willingness ya, betul-betul memiliki niat yang cukup untuk memberdayakan UMKM ini, maka mereka antara lain orang-orang seperti itu bisa dipanggil atau diundang untuk memberikan materi kepada UMKM yang berminat. Nah, ini tentu disubsidi full oleh Pemprov. Saya pikir dengan mensubsidi itu tidak akan membuat Pemprov miskin lah ya. Jadi paling cuma beberapa rupiah dan seterusnya. Tapi memang sangat berdampak itu nanti kebijakan itu terhadap kemajuan dari pelaku-pelaku usaha semeton Bali kita. Mungkin itu tambahan saya, Yonda. Jadi mungkin kita bisa nanti follow up lagi dan dengan di ininya. Silakan. Oke, ya sebelum karena durasi ya, jadi saya sedikit tambahkan. Jadi Bali Avatar ini kan coba membangun awareness terus-menerus ya. Sekarang ada persepsi ya. Saya sendiri sebagai orang Bali ngelihat Bali dari luar itu, sekarang yang ngelola digital marketing di Bali ini, saya ngelihatnya kok banyak orang luar gitu loh. Jadi kok nama-nama Bali masih sedikit saya dengar gitu ya. Belum muncul ya. Ini betul-betul harus padahal ahli IT ya. Something yang seperti ini saya lihat teman-teman yang lulus di universitas terkenal itu banyak orang Bali, tapi malah berkaryanya di luar Bali gitu ya. Seperti itu kira-kira. Terus mungkin kita kasih sedikit mindset soal tumbuh, Den. Nah, ini kan comfort zone ya, zona nyaman orang Bali karena boom pariwisata ini kan sudah begini adanya. Padahal ini setiap 2 tahun kita harus evaluasi. Jadi sebelum 2021, zona tengkorak ini mesti kita evaluasi. Bali mau fokus apa selain pariwisata ya, biar nggak kejadian seperti ini lagi ya. Terus yang kedua, orang Bali kan kadang-kadang ya mungkin komunal ya, jadi dengan awak bisa ya barangkali mindset seperti ini terlalu skeptis ya, nggak memberikan hak pribadi orang, mungkin kita harus sedikit modifikasi barangkali begitu ya. Jadi jangan terlalu skeptis atau terlalu memboya lah bahasa Bali ya. Terus coba kita buka wawasan jadi agar kita bisa tumbuh gitu loh, betul-betul Bali itu syukur-syukur ke depan kalahkan Singapura, kira-kira seperti itu ya. Terus kerama-kerama Bali yang selama ini barangkali sudah, apalagi pandemi ini yang merasa hidup gitu-gitu aja, coba kita pindah komunitas ya. Komunitas digital marketing ini barangkali salah satu opsi selain ada banyak lagi selain pariwisata, pertanian, perikanan ya seperti itu digelutin, tapi betul-betul membudidayakan sesuatu yang kita bisa jual gitu loh, bukan hanya eksperimen habis itu kita bingung jualnya gitu ya. Terus yang lain adalah menambah skill. Bali Avatar sudah adakan juga sebagai bakti dari untuk pulau kita di Bali ya. Untuk Bali. Terus ya seperti itu. Soal yang lain-lain ya, soal sesat ajaran dan seterusnya barangkali seperti Anthony Robin bilang, naikkan standar, rubah keyakinan yang menghambat dan ubah strateginya. Nah, barangkali yang detail-detail soal ini di hari Minggu kita bisa diskusikan lebih panjang waktunya. Dari saya barangkali itu, Den. Barangkali Avatar Den masih. Oke, cukup. Hari ini saya pikir cukup untuk podcast kali ini. Oke, baik ya. Baik para kerama Bali. Jadi seperti walaupun ini nggak menggambarkan detail banget, tapi niat kita membangun awareness soal ngerubah mindset, ngerubah cara kita belajar, terutama saat pandemi ini, dan fokus kita ke digital marketing udah kita sampaikan di 2 podcast ya. Mudah-mudahan ini mendapat sambutan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Subscribe itu otomatis berguna kalau kerama Bali teman-teman nanti akan mengikuti live chat setiap hari Minggu, otomatis di layar muncul dan silahkan bertanya untuk yang lebih detail karena case per case akan kita bedah, bagus dijelaskan kalau teman-teman tanya gitu kira-kira. Jadi seperti itu, nggak terlalu general. Dari saya cukup, Suksma aturannya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Thank you. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.